Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Antonio Stanley dengan NIM 92429 dari kelas H ingin menjelaskan tentang karya-karya yang ingin saya bahas. Jadi gambar pertama yang saya gunakan adalah merupakan sebuah poster film dari film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos. Untuk di era tahun 1990 hingga 1997, poster-poster film dari Warkop DKI ini dirancang oleh seorang bernama Widayat. Widayat merupakan seorang seniman dan desain grafis yang telah menciptakan banyak poster film ikonik. Ide atau gagasan desain yang mungkin berada di poster ini adalah ingin menunjukkan kesan retro yang terlihat dari gaya rambut dari ketiga tokoh tersebut. Lalu selanjutnya adalah penjelasan ide, konsep, dan tujuan. Terlihat dalam poster tersebut bahwa poster tersebut ingin memiliki konsep yaitu persuasif, karena bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat agar bisa menonton film tersebut. Dalam poster tersebut, desainer seperti ingin menunjukkan kesan retro pada era 80-an hingga 90-an. Itu terlihat dari wajah dan gaya rambut yang digunakan ketiga tokoh tersebut, yaitu Dono, Kasino, dan Indro. Selain dari wajah dan gaya rambut, sentuhan visual retro juga terlihat dari font yang digunakan sebagai judul yang bergaya retro. Selanjutnya bisa dilihat dari humor. Humor ini bisa terlihat dari mimik muka atau wajah dari ketiga tokoh di atas. Tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan muka yang serius. Lalu, dari poster tersebut terlihat latar lokasi yang digunakan adalah latar jalanan. Itu ingin menunjukkan tentang profesi dari ketiga tokoh tersebut yang berprofesi sebagai seorang polisi. Lalu lintas yang pastinya menghabiskan waktu bekerja di jalanan. Segmen pasar yang ditujukan untuk poster ini yaitu untuk anak yang berusia 13 tahun ke atas dan untuk semua kalangan. Pengaruh budaya yang berada di dalam poster di atas adalah pengaruh budaya lokal. Kenapa begitu? Itu terlihat dari elemen-elemen yang digunakan seperti tulisan warkop yang berarti warung kopi. Ini merupakan sebuah kata yang kebanyakan dimengerti oleh orang Indonesia. Karena kata warkop tersebut sudah menjadi sesuatu hal yang otentik di Indonesia ini, karena pasti kalangan muda, anak-anak muda pasti nongkrongnya di warkop. Selanjutnya juga terlihat dari wajah para tokoh. Bisa dilihat dari wajah para tokoh, itu wajah-wajahnya seperti orang Indonesia. Lalu kata-kata jangkrik bos, itu juga merupakan kata yang pasti hanya dimengerti oleh orang Indonesia. Untuk pengaruh dari budaya luarnya sendiri itu mungkin bisa terlihat dari pakaian yang digunakan oleh tokoh-tokoh tersebut. Karena kenapa begitu? Karena pakaian tersebut tidak mirip dengan apa yang digunakan oleh polisi di Indonesia zaman sekarang. Untuk gambar yang kedua, saya memilih gambar dari logo kota Jakarta. Logo Jakarta ini dibuat oleh Widayat, seorang seniman dan desain grafis Indonesia yang menciptakan logo Jakarta yang tepatnya dibuat pada tahun 1966 dan hingga saat ini digunakan secara resmi logo tersebut. Di dalam logo tersebut menggambarkan Monas sebagai salah satu landmark yang paling terkenal di kota Jakarta ini. Konsep awal dibuatnya logo ini tentunya untuk dijadikan sebagai simbol kebanggaan nasional. Terlebih lagi untuk mewakilkan Jakarta yang merupakan sebuah ibu kota dari negara Indonesia. Maka dari itu ditaruhlah Monas sebagai simbolis di bagian tengah untuk merepresentasikan pusat kebanggaan kota Jakarta. Logo Jakarta sendiri diciptakan dengan lambang berupa gerbang yang terbuka menggambarkan sebuah ibu kota. Monas yang digambarkan di bagian tengah bertujuan untuk menggambarkan dan melambangkan kegagahan dari juang dan semangat yang tidak pernah padam. Selanjutnya untuk padi dan kapas ini memiliki arti cita-cita yaitu keadilan dan kemakmuran yang dapat mempersatukan masyarakat di masyarakat. Selanjutnya untuk di bagian bawah logo terdapat sebuah gelombang air. Ini untuk menunjukkan sebuah identitas dari kota Jakarta yang dahulu merupakan sebuah pelabuhan perdagangan yang besar, serta mencerminkan negara Indonesia yang merupakan sebuah negara maritim. Selanjutnya untuk makna warna biru yang menjadi latar dari logo tersebut adalah untuk melambangkan cinta dan kebebasan dan cinta kedamaian bangsa Indonesia. Dan untuk yang terakhir adalah slogan di bagian atas logo yaitu Jaya Raya.
yang berarti jaya, besar, agung, dan menggambarkan posisinya sebagai kota yang besar. Pengaruh budaya yang berada di logo Jakarta ini sudah pasti budaya lokal, karena terlihat dari penggunaan warna merah putih sebagai tulisan Jaya Raya merupakan warna yang digunakan sebagai penghormatan untuk bendera merah putih. Untuk gambar yang ketiga yang saya gunakan ini adalah sebuah cover album dari band Naif, yaitu yang berjudul 7 Bidadari. Album ini pertama kali diluncurkan tahun 2017. Album ini bisa dibilang sangat spesial karena didesain langsung oleh Glenn Walk. Ia merupakan seorang desainer asal Amerika yang sudah sering mendesain musisi-musisi top dunia seperti Justin Bieber, Rolling Stones, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk elemen desain yang berada di cover album tersebut adalah ada 7 wanita yang bertujuan merepresentasikan dari nama album yang berjudul 7 Bidadari. Dan juga di situ terlihat juga ada satu pria di atas kanan yang mungkin itu untuk merepresentasikan sebagai seorang naif. Lalu penggunaan warna-warna yang cerah dan mencolok untuk yang digunakan di album di sini untuk menarik dan menarik perhatian dan menciptakan kesan yang positif. Di dalam cover tersebut juga banyak sekali detail seperti kupu-kupu, lalu juga ada penggambaran reog. Pengaruh budaya yang ada di cover ini berada di penggambaran wajah reog yang merupakan sebuah pertunjukan seni yang sangat terkenal yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo, yang juga merupakan sebuah budaya lokal. Jadi di dalam cover album ini terdapat unsur budaya lokal. Selanjutnya juga mungkin ada pengaruh budaya dari luar. Ini terlihat dari pakaian yang digunakan oleh para wanita yang terdapat di cover album tersebut. Pakaian ini seperti pakaian-pakaian oleh orang India dengan ornamen kalung yang berada di bagian leher, dan ada juga seperti kalung yang berada di bagian lengannya. Selanjutnya untuk gambar yang keempat yang saya gunakan adalah logo dari tim sepak bola asal Jakarta yang bernama Persija. Logo Persija tersebut pertama kali dibuat tahun 1932. Namun, tidak diketahui secara pasti siapa desainer yang mendesain logo tersebut. Tapi kemungkinan besar awalnya diciptakan oleh anggota klub atau penggemar setia Persija pada masa itu. Konsep ide yang berada di dalam logo tersebut adalah logo yang berbentuk lingkaran untuk menggambarkan bola. Selanjutnya untuk elemen desain yang pertama adalah warna merah dan putih yang sering digunakan dalam logo Persija. Merah ini untuk melambangkan sebuah semangat, kegigihan, dan keberanian, sementara putih melambangkan sebuah kesucian dan kejujuran. Selanjutnya adalah teks yang digunakan untuk kata Persija atau huruf yang dirancang dalam gaya unik dan mencolok, memperkuat identitas atau identifikasi dengan klub. Selanjutnya penggunaan bentuk logo yang berupa lingkaran untuk menggambarkan sebagai klub sepak bola. Selanjutnya desain logo Persija umumnya memiliki komposisi yang seimbang, simetris, dan elemen-elemen yang tersusun secara rapi dan estetis. Pengaruh budaya yang ada dalam logo Persija ini mungkin adalah budaya lokal, karena penggunaan warna merah dan putih melambangkan sebuah simbol dari bendera Indonesia. Terlihat juga di bagian logo tersebut ada bangunan Monas yang merupakan salah satu unsur budaya lokal. Selanjutnya yang kelima adalah saya menggunakan cover album dari band Slank yang berjudul Mata Hati Reformasi. Album ini dirilis pada pertengahan bulan Juli tahun 1998 dan didesain oleh Wiwit Adifa. Elemen yang berada di dalam cover album tersebut yaitu tema politik dan sosial yang mengingat nama dari judul album tersebut saja sudah Mata Hati Reformasi, yang mencerminkan sebuah politik. Selanjutnya adalah warna. Warna yang digunakan adalah warna-warna cerah dan mencolok, digunakan untuk menarik perhatian dan memperkuat pesan dari lagu-lagu yang terdapat di dalam album tersebut. Warna-warna yang digunakan adalah warna-warna kontras seperti merah, kuning, atau biru, untuk menampilkan pesan energi dan semangat. Pengaruh budaya yang berada dalam cover ini adalah budaya lokal. Itu terlihat dari latar belakang dan bingkai, serta elemen dekoratif lainnya. Pemilihan warna-warna yang memiliki makna dalam budaya lokal dapat memberikan kesan yang mendalam, misalnya warna merah dan putih.
Untuk gambar yang keenam yang saya gunakan adalah sebuah logo dari daerah Kalimantan Barat. Logo resmi Kalimantan Barat pertama kali dibuat pada 1957 yang dibuat oleh 3 dewan kurator, yaitu Theophilus Irwan, Panji Prasetyo, dan Jasmine Andini. Elemen desain yang berada di dalam logo Kalimantan Barat tersebut yang pertama adalah bunga kenanga. Bunga ini dijadikan sebagai lambang dari sebuah kota Kalimantan Barat. Bunga ini sering digunakan dalam logo sebagai representasi dari keindahan alam dan kekayaan flora di daerah tersebut. Selanjutnya adalah warna. Warna yang digunakan adalah untuk mencerminkan karakteristik alam dan budaya daerah tersebut. Warna seperti hijau, biru, dan kuning sering digunakan untuk mencerminkan kekayaan alam dan keindahan langit. Lalu sungai dan hutan juga menjadi sebuah elemen yang melambangkan identitas dari Kalimantan Barat. Gambaran sungai yang mengalir dan hutan yang rimbun mencerminkan kekayaan alam dan keindahan lingkungan. Untuk komposisi dan bentuk dari logo desain ini memiliki komposisi yang seimbang dan simetris. Selanjutnya, untuk unsur budaya yang berada di dalam logo ini adalah tentang budaya kearifan lokal. Kenapa begitu? Karena logo ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang dipertahankan oleh masyarakat Kalimantan Barat, yaitu hidup berdampingan dengan alam. Untuk karya terakhir yang saya pilih adalah logo dari tim sepak bola bernama Borneo FC yang merupakan salah satu tim asal Kalimantan. Logo tersebut didesain oleh seorang senior graphic design bernama Muhammad Rizky pada tahun 2014. Elemen desain yang berada dalam logo tersebut berawal bisa dilihat dari nama klub yang memiliki huruf yang besar dan mudah terbaca. Selanjutnya, lambang atau maskot yang digunakan, yaitu merupakan seekor lumba-lumba yang mewakilkan kekuatan, semangat, dan identitas dari klub itu sendiri. Selanjutnya, untuk komposisi dan bentuk dari logo tersebut memiliki komposisi yang seimbang dan simetris. Pemilihan warna yang digunakan mempunyai karakteristik dengan alam dan budaya Borneo. Misalnya warna orange, untuk menggambarkan sebuah matahari yang terbenam. Lalu penggunaan warna merah dan putih dan abu-abu maksud saya juga memiliki makna, yaitu kemurnian. Untuk mewakilkan warna putih dan abu-abu itu melambangkan keabadian. Selain itu, logo yang memiliki bentuk menyerupai persegi ini juga mengartikan perbedaan adat istiadat dari Pulau Kalimantan yang sangat luas. Pengaruh budaya yang terlihat dari logo tersebut adalah nama Borneo yang mencerminkan sebuah pengaruh budaya lokal, karena Borneo sendiri itu merupakan sebuah pulau yang berasal dari Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.